Membangun otot tricep dan juga dada. Kok tricep tunjukinnya bicep? Bukan lihat yang itu, makanya lihatnya yang bawah nih. Loh. Yang bawah nih. Kalau digoyang-goyang gelambirnya bukan yang kayak zut. Ininya kalau digoyang-goyang nggak bisa. Itu baru namanya tricep. Boleh nggak push up setiap hari? Sebelum menghina push up, coba lu lakuin dulu, lu bisa berapa sih? Lu bisa berapa? Coba lihat dulu, jangan kebanyakan ngomong. Push up dulu bisa berapa? Apakah lu bisa 100? Ya selalu 100 siapa? Sekarang udah ada teknologi baru yang namanya karet. Dipakai pas lagi push up. Oh yo, what's up guys, balik lagi sama gue Stephen Biono di channel Bodybuilder. Jadi sorry ngos-ngosan karena gue habis ngelakuin intro yang tadi. Gila capek juga ya. Walaupun latihan di rumah, tapi bukan berarti lu gak bisa bangun otot. Jadi gue banyak terima pertanyaan, bang, gue cuma ada alat di rumah. Gue bahkan gak ada alat gue minim. Gue cuma bisa latihan di rumah, gue gak bisa latihan di gym. Bolehkah gue push up setiap hari bang buat bangun otot? Oke. Jadi permasalahannya adalah bukan di lu bisa push up setiap harinya atau enggak. Kalau bisa pasti bisa. Cuma maksimal atau enggak buat otot. Nah, gue mau jelasin secara simpel aja. Tapi sebelum itu izinkan gue perkenalkan diri. Nama gue adalah Stephen Biono. Gue di channel Bodybuilder, ada seorang power builder. Jadi kerjanya angkat berat. Angkat beratnya kayak gimana bisa dilihat di video-video di bawah. Tapi juga bangun otot. Karena kalau gue nggak punya ototnya, yang dilihat tricepnya juga dong. Gue nggak bisa angkat bebannya bro, ya. Jadi pastinya gue di sini akan ngajarin teman-teman gimana cara bangun otot, gimana ya, jadi kuat secara bersamaan dan juga nutrisi pastinya. Karena kalau nggak ada nutrisinya, otot tuh dirusak, betulinnya pakai apa? Nggak bisa tumbuh dong. Nah, sama juga dengan suplementasi. Jadi jangan takut. Buat yang mau fokusnya bangun otot doang, bisa belajar juga dari gue. Mau jadi kuat doang, powerlifting, bisa juga dari gua. Tapi kalau cuma misalnya mau jadi sehat doang, tentunya bisa juga. Oke, jadi kita di sini bisa belajar semuanya. Jadi jangan lupa di subscribe kalau misalnya kalian suka, di pencet tuh yang merah-merah di bawah, like, juga komen kalau misalnya ada pertanyaan. Kita akan bahas semuanya satu persatu, oke teman-teman. Dan jangan lupa juga online coaching dari gua. Kalau misalnya bingung mau bikin program kayak gimana, makan kayak gimana masih, langsung kontak gua aja di link di bawah. Dan juga teman-teman gua, Friendly dan juga Michael di Spesifik Indonesia, oke? Jadi langsung kita masuk ke topik pembahasan. Boleh atau enggak kita push up setiap hari? Jangan lupa minum, haus. Boleh atau enggak push up setiap hari? Push up setiap hari itu boleh, cuma pertanyaannya adalah apakah tubuh lu sembuh dari push up itu. Jadi ingat, olahraga angkat beban, olahraga apapun itu yang pokoknya pakai tekanan, dia akan merusak otot. Ya pas lu push up, dia akan merusak otot dada, merusak otot tricep, bahu, dan lain-lain. Nah, kalau lu melakukannya misal di hari Senin, lu ngelakuin terlalu banyak push up, terlalu berlebihan, apakah di hari Selasa otot lu sudah sembuh lagi? Pertanyaannya belum, pasti belum. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya lu sehari, hari Senin, lu cuma melakukan 3 set push up yang santai, nggak pakai beban, cuma latihan teknik push up misalnya, cuma 10 reps, dan lu akan nanya, bang, kok 10 reps doang sih? Nah, itu dia pertanyaannya. Kalau misalnya lu hari Senin hanya melakukan 3 set mudah seperti itu, besoknya lu mau push up lagi, recover nggak badannya? Kemungkinan besar recover, karena sudah terlalu gampang buat lu. Jadi maksud gue buat orang nih yang misalnya kalau push up bisa ditaruhin galon di atas punggung, dia bisa 20 kali. Terus tiba-tiba dia push up di hari Senin, dia push up nggak pakai galon, tapi dia cuma 5 kali, 3 set doang lagi. Itu udah kegampangan buat dia. Gitu loh, makanya kalau ditanya boleh setiap hari atau enggak bang, latihan kaki, latihan dada, latihan back, latihan bicep, bisa. Cuma masalah lu aturnya kayak gimana dulu, program latihan lu. Makanya program latihan itu penting dan lu gak bisa sembarang buat. Lu harus lihat keadaan lu itu seperti apa. Lu harus lihat lu tuh sibuk atau enggak, capek atau enggak. Lu mungkin lagi liburan, programnya beda.
Lu mungkin lagi sibuk skripsi, programnya beda. Lu mungkin lagi keluar kota, programnya beda. Lu lagi kosong, programnya beda. Tapi bukan berarti kan lu keluar kota tiap hari, bukan berarti lu skripsi terus setiap setengah bulan lu ada skripsi baru kan, nggak juga. Jadi lu makanya tentuin program lu harus bisa. Nah kalau nggak bisa, makanya itulah gunanya coaching. Tapi nggak apa-apa anyways, tuh kalian yang mungkin nggak mau coaching, nggak apa-apa gue ajarin juga. Jadi yang pasti lu harus lihat volume diri lu, karena setiap orang itu beda-beda. Ada yang dikasih terlalu banyak, berat hari ini terlalu banyak, dia recover hari Jumat. Ada yang misal ditaruhnya medium, dia juga recovernya Jumat juga. Jadi lu harus pantau, kadang-kadang lu tuh cukupnya berapa. Nah sekarang yang diutamakan adalah seminggu itu minimal latih setiap bagian otot 2 kali. Jadi contoh, dada seminggu dilatih 2 kali. Itu biar gampang aja ngaturnya, jadi lu gak usah ribet. Kalau lebih dari 2 kali bisa nggak? Bisa, tapi balik lagi yang gue bilang, lu harus atur. Gak bisa kayak hari ini lu latihan dada berat, tiba-tiba Selasa lu mau latih lagi berat ya. Kemungkinan besar lu gak recover. Lu harus lihat, hari ini lu latihan dadanya misal yang ringan, besok mungkin yang medium, lusanya lagi lu yang ringan, terus keesokannya lagi lu yang berat. Jadi lu harus lihat nih, lu recover kayak gimana. Pokoknya ribetnya kayak gitu. Nah tapi yang pasti gue kasih contoh. Kalau misalnya lu push up-nya hari ini pakai galon, besok mungkin lu mau push up santai, lusa baru pakai galon lagi. Udah, segampang itu aja kan? Nah, sekarang tanyaannya, apakah lu bisa bangun otot dengan push up? Bisa. Nggak di gym? Bisa. Pertanyaannya adalah, sekarang kalau contohnya misalnya gue push up. Gue push up. Ini buat gue udah kegampangan. Kalau gue lagi fresh, set pertama gue akan bisa sekitar 40-50 mungkin dengan form yang bagus pastinya. Tapi untuk kalian mungkin baru bisa 30, itu masih sulit buat gue. Kalau gue satu set gue harus ngerjain 50 reps, ngapain? Agak kurang kerjaan gitu. Nah sekarang sudah ada teknologi baru. Teknologinya adalah tas yang lo bisa isi dengan beban. Lu bisa isi pakai beras, lu bisa isi pakai botol air yang pastinya lu akan ketemu setiap hari, atau lu isi dengan apa lalu cari di rumah lu pasti ada. Lu bisa pakai ini untuk push up. Nah, ini pastinya akan lebih berat daripada kalau lu nggak pakai apa-apa. Pastinya, lu bisa cobain aja deh. Ya. Jadi termasuk salah satu yang bikin lu ada tantangan. Jadi lu nggak usah ngelakuin lebih dari 20. Kalau gua latihan di rumah gue akan patokin di 20 reps. Jadi kalau gue misalnya bisa tanpa tas 20 reps, misal gue udah bisa, gue akan patokin di 20 dan gue akan naikin bebannya. Misal di dalam tas ini gue isi dengan 20 kilo dulu. Gue lakuin misalnya. Gue lakuin pesannya. Nah, gue udah bisa 20 nih pakai isi 20. Gue akan tambahin 5 kilo, jadi 25. Sampai nanti 4 set semua bisa 20 kilo. Tangannya oke juga ya. Ya seperti itu, jadi lo akan ada selalu target yang dicapai. Target bebannya, lo ada selalu peningkatan, bukan hanya dari repetisi. Karena kalau disuruh ngelakuin semuanya sampai 50, itu mungkin akan buang-buang waktu. Dan mungkin bagian lo yang lain akan udah capek duluan daripada dadanya. Karena ingat lo push up, lo akan main di tricep juga. Lo akan kena di bahu, lo akan kena di back juga dikit, dan lo juga akan kena di dada pastinya. Tapi yang pasti kalau lo melakukan 50 kali seperti ini, kemungkinan besar bahu depan lo capek duluan, tricep lo udah capek. Padahal chest lo belum. Makanya lo harus tambahin beban. Jadi lo bisa lebih ngasih damage yang lebih merata gitu misalnya. Oke? Nah, ada banyak alat selain daripada tas. Contohnya adalah karet ini. Jadi ini juga teknologi terbaru di tahun 2022. Link pembeliannya gue taruh di link di bawah. Yang pasti ini murah banget, cuma 40.000. Dan lu bisa menggunakan ini untuk banyak latihan. Yang pastinya kalau kayak tas lo harus cari bebannya. Kalau ini lu cukup mulai dari 1 karet dulu. 1 karet udah terlalu gampang. Tambahin jadi 2, 3, dan 4, seterusnya. Jadi cara pakainya mudah.
added resistance ya, tambahan tekanan. Caranya kalau push up ya lo bisa taruh di sini. Terus lo bikin dia narik lo tuh sini. Tuh. Ya. Terus lo lihat di sini gue ditarik sama bebannya dan gue bisa. Oke, lu bisa lihat, gua aja struggle bro, nggak segampang itu. Jadi ini selain daripada lu bisa beli dengan harga murah, lu bisa menggunakan tali ini untuk banyak latihan lainnya. Jadi contohnya, lu bisa buat latihan back. Jadi lu gantung di pintu, lu gantung dimanapun, lu bisa pakai ini, oke? Jadi ini bukan promosi, gua nggak di endorse. Gue cuma ngasih tau kalian banyak alat-alat yang lu nggak perlu keluar duit terlalu banyak. Pasti banyak bilang, bang kan bisa beli dumbbell, ya, tapi harganya mahal. Ini cuma 40.000, oke? Ya, lu bisa juga ngelatih bicep. Jadi gampang banget. Aduh, pasangnya kurang pas. Aduh, sebenarnya ini digantungin di pintu sih guys. Jadi ini gue cuma ide aja. Ya, jadi bagusnya di pintu ya, jangan ikutin gue. Gue cuma males aja ya. Yang pasti lu punya banyak cara buat bikin sebuah latihan jadi bermanfaat teman-teman. Nah, jadi kalau ditanya push up bisa nggak bangun otot, Anda bisa lihat sendiri, push up tidak segampang itu. Bahkan Anda yang nanya, mungkin Anda belum bisa push up yang bagus, mungkin baru setengah-setengah. Jadi jangan males-males, jangan banyak alasan. Yang penting latihan dulu. Oke, sampai sini ya guys videonya. And I'll see you guys on next video. Bye bye.